Malam itu, aku berdiri di depan sebuah pintu yang selama ini tidak pernah aku curigai. Tanganku gemetar, napasku tidak beraturan, dan hatiku seperti sudah tahu apa yang akan aku lihat, tapi aku belum siap menerimanya. Di balik pintu itu ada dua orang yang paling aku percaya dalam hidupku. Orang yang aku nikahi, dan orang yang lahir dari rahim yang sama denganku. Aku bisa saja pergi, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan tetap hidup dalam kebohongan. Tapi satu langkah kecil malam itu mengubah segalanya. Karena setelah pintu itu terbuka, aku bukan hanya kehilangan suami. Aku juga kehilangan adik kandungku sendiri. Dan sejak saat itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Sebelum aku melanjutkan cerita ini, aku ingin menyapa kalian terlebih dulu. Kalau boleh tahu, kalian sedang menonton dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku ingin membaca satu persatu. Dan kalau kalian pernah atau sedang berada di posisi disakiti, dikhianati, atau sedang berjuang bertahan, semoga cerita ini bisa menemani dan menguatkan kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian merasa ceritanya menyentuh. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Dan share ke orang terdekat kalian yang mungkin sedang membutuhkan cerita seperti ini. Sekarang, mari aku ceritakan semuanya dari awal. Tidak ada yang pernah tahu bahwa setiap kali aku tersenyum di depan orang lain, ada bagian dari hatiku yang sebenarnya sudah lama mati. Dari luar, hidupku terlihat baik-baik saja. Aku seorang istri dari pria yang dianggap sukses, punya pekerjaan tetap, dihormati keluarga, disukai tetangga. Banyak orang bilang aku wanita beruntung. Bahkan ibuku sendiri sering berkata, kamu harus bersyukur, tidak semua perempuan dapat suami seperti dia. Dan aku selalu mengangguk, walau di dalam dadaku, ada sesak yang tak pernah pergi. Aku menikah bukan karena paksaan, aku mencintainya. Aku memilih meninggalkan banyak mimpi demi berdiri di sampingnya. Aku berhenti mengejar karir, fokus mengurus rumah, memastikan segalanya rapi sebelum ia pulang. Aku ingin menjadi istri yang cukup, istri yang tidak merepotkan, istri yang pantas dibanggakan. Tapi entah sejak kapan, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Ia pulang membawa lelah, lalu melampiaskannya padaku. Nada bicaranya meninggi untuk hal-hal sepele, makanan kurang asin, rumah terlalu berisik, aku terlalu banyak bertanya, aku terlalu sensitif. Setiap kali aku mencoba bicara, jawabannya selalu sama. Kamu ini kenapa sih, lebay? Perempuan itu harus bisa ngerti. Atau kamu mau hidup susah kayak dulu? Kalimat-kalimat itu seperti pisau kecil. Tidak langsung membunuh, tapi terus mengiris, pelan, setiap hari. Aku mulai belajar diam, menelan tangis sendiri di kamar mandi. Menangis tanpa suara saat semua orang tidur. Meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa semua rumah tangga pasti diuji. Sampai suatu hari, adikku pindah sementara ke rumah kami. Awalnya aku senang, dia adik kandungku, darah dagingku sendiri. Aku pikir kehadirannya akan membuat rumah ini lebih hangat. Aku ingin dia melihat bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku bahagia. Aku tidak tahu, keputusan itu adalah awal dari kehancuranku. Aku mulai merasa ada yang berubah. Suamiku yang biasanya dingin padaku, justru lebih ramah saat adikku ada. Tawanya lebih lepas, suaranya lebih lembut. Bahkan hal-hal kecil yang tak pernah ia lakukan untukku, ia lakukan dengan mudah pada adikku. Dan bodohnya aku tidak curiga. Aku menganggap itu wajar. Aku pikir itu hanya sikap kakak ipar yang baik. Aku menepis rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali melihat tatapan mereka terlalu lama bertemu. Aku memilih percaya, karena siapa yang tega mencurigai darah daging sendiri? Namun di dalam hatiku, ada firasat aneh yang terus berbisik pelan. Seolah berkata, ada sesuatu yang sedang disembunyikan darimu. Dan aku belum tahu,
bahwa hidupku akan segera runtuh. Bukan oleh orang asing, tapi oleh dua orang yang paling aku percaya. Aku mulai terbiasa disakiti, dan itulah kesalahan terbesarku. Hari-hariku berjalan dengan pola yang sama. Bangun lebih pagi dari siapapun, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, memastikan suamiku berangkat kerja tanpa kekurangan apapun. Aku ingin semuanya sempurna, berharap jika aku cukup baik, ia akan berubah. Tapi harapanku selalu berakhir sama, hampa. Ia jarang menatapku saat berbicara. Kalaupun menatap, itu hanya untuk mencari kesalahan. Aku salah bicara, salah bersikap, salah menjadi istri. Aku capek kerja, kamu jangan nambah masalah, katanya suatu malam, hanya karena aku bertanya kenapa ia pulang lebih malam dari biasanya. Aku diam, seperti biasa, dan entah kenapa, setiap kali adikku ada di ruangan yang sama, suaranya berubah. Nada kerasnya menghilang, wajah dinginnya mencair. Adek udah makan, kamu capek, istirahat aja. Kalimat-kalimat sederhana itu adalah kalimat yang sudah lama tidak aku dengar sebagai istrinya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku cemburu berlebihan, bahwa aku hanya lelah, bahwa pikiranku terlalu penuh. Tapi malam-malamku semakin sunyi, ia sering memegang ponselnya lebih lama dari biasanya. Jika aku mendekat, ia langsung mematikannya. Jika aku bertanya, ia balik menuduhku curiga berlebihan. Kamu itu posesif, kamu gak percaya sama aku. Padahal, yang aku rasakan bukan curiga, melainkan takut kehilangan. Takut kenyataan yang tidak siap aku hadapi. Aku mulai sering sakit kepala. Dadaku sesak tanpa sebab, tangisku datang tiba-tiba, bahkan saat aku sedang mencuci piring. Suatu sore, aku tak sengaja mendengar percakapan mereka di dapur. Aku tidak bermaksud menguping, aku hanya berhenti karena mendengar tawa adikku, tawa yang jarang ia keluarkan. Aku mendengar namaku disebut, pelan, lalu disusul tawa kecil. Aku tidak mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang runtuh saat itu. Karena aku tahu, orang tidak akan tertawa saat membicarakan seseorang yang mereka hormati. Malam itu aku menangis lebih lama dari biasanya. Aku duduk di lantai kamar mandi, memeluk lututku sendiri. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku benar-benar seburuk itu sebagai istri? Aku mulai menyalahkan diriku, mungkin aku kurang cantik. Kurang menyenangkan, kurang layak dicintai. Aku tidak tahu bahwa saat aku sibuk merendahkan diriku sendiri, dua orang yang paling aku lindungi sedang perlahan menghancurkan hidupku, dan tanpa aku sadari, luka yang selama ini aku anggap biasa, sebenarnya adalah peringatan. Peringatan bahwa aku tidak sedang berlebihan, peringatan bahwa hatiku sedang bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih kejam. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal yang dulu tidak pernah aku pedulikan. Seperti cara suamiku mengubah posisi ponselnya setiap kali aku masuk ruangan. Atau bagaimana adikku selalu tahu jadwal pulangnya, padahal aku sendiri sering tidak. Aku mulai merasa, aku bukan lagi bagian penting dalam hidupnya. Suatu malam, aku terbangun karena haus, lampu kamar masih mati. Tapi sisi ranjang tempat suamiku biasanya tidur kosong. Aku mengira ia ke kamar mandi. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit. Tidak ada suara. Aku bangkit perlahan, takut membangunkannya jika ternyata ia tertidur di ruang tamu. Tapi saat aku melewati lorong rumah, aku melihat lampu dapur menyala samar. Dan suara itu, suara tawa pelan, bukan tawa keras. Bukan tawa biasa. Tawa yang terlalu intim untuk terjadi di tengah malam. Aku berdiri terpaku, jantungku berdebar begitu keras sampai aku takut mereka bisa mendengarnya. Aku tidak berani mendekat, aku hanya berdiri di balik tembok, cukup dekat untuk mendengar suara mereka, tapi cukup jauh untuk tidak terlihat. Aku mendengar suara suamiku berkata, pelan, nanti dia bangun. Kalimat itu menghantamku, dia, bukan namaku, bukan istriku. Hanya,
Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan kaki gemetar. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit gelap, dan untuk pertama kalinya, aku berharap semua ini hanya mimpi buruk. Pagi harinya, aku melihat adikku keluar dari kamar mandi dengan rambut basah. Dan suamiku ada di dapur, membuatkan kopi untuknya. Aku hanya berdiri, memegang gelas kosong, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku mulai mencatat dalam diam, jam berapa mereka sering berdua. Tatapan yang terlalu lama, sentuhan kecil yang terlihat tidak sengaja. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai menyadari, mereka lebih kompak dibanding aku dan suamiku sendiri. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya pada adikku. Dengan suara pelan, seolah bercanda, "Kamu nyaman tinggal di sini?" Dia tersenyum terlalu cepat. "Nyaman, Kak, malah kayak rumah sendiri." Kalimat itu membuat perutku mual. Malamnya, aku bertanya pada suamiku. "Aku ingin jujur, aku ingin kejelasan. Kamu kenapa belakangan ini beda?" Ia mendengus, lalu menatapku tajam. "Kamu mulai lagi. Aku capek, jangan cari ribut." Dan saat aku mencoba bicara lagi, tangannya menghantam meja. "Kalau kamu terus kayak gini, aku bisa pergi." Aku terdiam. Takut, bukan karena aku bersalah, tapi karena aku tahu. Ancaman itu tidak kosong. Malam itu aku menangis tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana jika yang aku takutkan selama ini benar? Aku belum punya bukti, belum ada pengakuan, tapi hatiku sudah tahu. Dan sayangnya, hati seorang istri jarang sekali salah. Aku tidak pernah berniat menjadi wanita yang mencurigai semua hal. Tapi malam itu, aku dipaksa untuk membuka mata. Suamiku tertidur lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tenang, seolah tak ada beban, seolah aku ini hanya bayangan di hidupnya. Ponselnya tergeletak di samping bantal, layar menyala sebentar karena notifikasi masuk. Aku menoleh. Awalnya aku tak ingin peduli. Aku sudah terlalu sering melukai diriku sendiri dengan prasangka. Tapi satu nama membuat tanganku gemetar, nama adikku. Aku menelan ludah, hatiku berteriak agar aku berhenti. Tapi tanganku sudah bergerak lebih dulu. Aku membuka layar ponsel itu dengan jari gemetar. Kode sandinya, masih tanggal pernikahan kami, ironis. Aku tidak langsung membuka percakapan mereka. Aku hanya menatap layar. Menarik napas dalam-dalam, meyakinkan diri bahwa aku siap melihat apapun. Dan saat aku membukanya, dunia seakan berhenti berputar. Tidak ada kata-kata vulgar, tidak ada foto telanjang. Justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. "Udah tidur?" "Iya, dia capek hari ini." "Hati-hati ya." Kalimat-kalimat sederhana. Perhatian kecil, keintiman yang seharusnya milikku. Tanganku dingin, mataku panas, tapi air mata tidak langsung jatuh. Aku terus scroll, hari demi hari, minggu demi minggu. Percakapan mereka panjang, lebih panjang dari percakapan suamiku denganku sendiri. Aku menemukan pesan suara, aku menekannya, dan aku mendengar suara suamiku. Lembut, pelan, penuh rasa, nada yang sudah lama tidak aku dengar ditujukan padaku. Dadaku terasa diremas. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak menangis keras. Aku ingin membangunkannya, aku ingin berteriak, aku ingin bertanya kenapa. Tapi aku tidak melakukannya. Aku meletakkan ponsel itu kembali, berbaring di sampingnya, dan menatap langit-langit sampai pagi. Pagi itu aku tetap memasak, tetap tersenyum, tetap menjadi istri yang baik. Dan itulah bagian paling menyedihkan. Aku sudah tahu sebagian kebenaran. Tapi aku masih memilih diam. Aku ingin mendengar pengakuan. Aku ingin bukti yang tidak bisa disangkal. Karena sebagian diriku masih berharap bahwa semua ini belum sejauh yang aku takutkan. Namun semesta seolah tidak ingin aku hidup dalam kebohongan terlalu lama. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya.
aku lupa memberitahu siapapun. Rumah sepi, terlalu sepi. Aku mendengar suara dari kamar tamu. Pintu tertutup, dan di saat aku berdiri di depan pintu itu, tanganku terangkat, siap membuka. Hatiku berkata, jika pintu ini kau buka, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu itu. Aku berharap, sangat berharap, bahwa semua yang ada di kepalaku hanyalah ketakutan yang berlebihan. Aku menarik napas. Lalu, aku membuka pintu. Waktu seolah berhenti. Aku melihat mereka berdiri terlalu dekat, suamiku dan adikku. Bukan sedang berpelukan, bukan sedang berciuman, tapi justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Tangan suamiku masih menggenggam pergelangan tangan adikku. Wajah mereka terkejut, mata mereka membelalak, dan aku tahu, aku datang di saat yang salah, atau justru di saat yang paling tepat. Tidak ada teriakan dariku, tidak ada tangis. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menatap mereka seperti orang mati rasa. Apa ini? Tanyaku pelan. Suaraku asing di telingaku sendiri. Suamiku langsung melepaskan tangannya. Wajahnya berubah, bukan bersalah, tapi kesal. Kamu salah paham, katanya cepat, nada yang sama seperti setiap kali ia memojokkanku. Adikku menunduk, tidak berani menatapku. Aku melangkah masuk. Kakiku berat, tapi hatiku sudah terlalu hancur untuk mundur. Kalau aku salah paham, kataku lirih, kenapa kamu genggam tangannya? Suamiku terdiam sesaat, lalu wajahnya mengeras. Jangan lebay, kamu selalu membesar-besarkan masalah. Kalimat itu adalah pisau terakhir. Aku menatap adikku. Dengan mata yang basah, tapi penuh harap. Kamu bilang sama kakak, kalau ini tidak seperti yang aku lihat. Ia menggigit bibirnya, tangannya mengepal, tubuhnya gemetar. Dan kemudian, ia berkata dengan suara hampir tak terdengar. Maaf, Kak, satu kata, cukup untuk meruntuhkan seluruh hidupku. Aku tidak ingat kapan aku jatuh terduduk, aku hanya ingat dadaku sesak. Napas terasa pendek, dunia berputar. Aku memandang wajah suamiku. Pria yang aku bela mati-matian di depan keluargaku. Pria yang aku pilih di atas segalanya. Sejak kapan? Tanyaku. Ia menghela napas. Seolah aku ini beban. Udah lama. Udah lama. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena sakitnya terlalu dalam. Di rumah ini, di saat aku masak untukmu, di saat aku tidur sendirian menunggumu pulang. Ia tidak menjawab, dan disitulah aku tahu, pengkhianatan ini bukan kesalahan sesaat. Ini adalah pilihan. Aku berdiri dengan sisa tenaga. Menatap adikku. Kamu tahu aku menderita, kataku pelan. Kamu lihat aku menangis. Kamu dengar aku mengeluh. Ia menangis, tapi air matanya tidak menghapus apapun. Aku jatuh cinta, katanya. Kami tidak merencanakannya. Aku mengangguk pelan, lalu menoleh ke suamiku. Dan kamu? Tanyaku. Kamu apa? Ia menatapku dingin. Aku capek sama kamu. Kamu selalu lemah. Kalimat itu membunuh sisa harapanku. Malam itu aku pergi dari rumah. Tanpa pakaian lengkap, tanpa rencana, aku berjalan tanpa tujuan. Air mata mengalir tanpa suara. Aku kehilangan suami. Aku kehilangan adik, aku kehilangan rumah, tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan diriku sendiri. Namun mereka tidak tahu satu hal. Di balik perempuan yang hancur malam itu, sedang lahir seseorang yang tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak langsung menjadi kuat, tidak seperti cerita-cerita yang orang suka dengar. Hari-hari pertamaku setelah pergi dari rumah, aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya bernapas dengan benar. Aku tinggal sementara di rumah seorang teman lama. Aku jarang bicara. Aku sering menatap kosong keluar jendela. Setiap malam, kenangan itu datang tanpa permisi. Wajah suamiku. Suara adikku. Kata, udah lama. Aku sering terbangun dengan dada berdebar. Seolah masih berdiri di depan pintu kamar itu.
tapi di tengah kehancuran itu, aku mulai menyadari sesuatu. Mereka tidak mencariku. Tidak ada pesan panik, tidak ada permintaan maaf yang sungguh-sungguh. Hanya satu pesan singkat dari suamiku, "Kita bicarakan nanti, jangan bikin ribet." Kalimat itu justru membuka mataku sepenuhnya. Aku bukan kehilangan rumah. Aku sedang dibebaskan dari penjara yang selama ini aku sebut pernikahan. Aku mulai perlahan berdiri, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku berhenti menyalahkan diriku. Aku berhenti bertanya, apa salahku? Karena akhirnya aku mengerti, pengkhianatan bukan terjadi karena aku kurang, tapi karena mereka memilih melukai. Aku mulai mengumpulkan keberanianku. Aku membaca ulang pesan-pesan di ponsel suamiku yang sempat aku foto. Aku menyimpan semuanya, tanggal, jam, kata demi kata. Bukan untuk balas dendam membabi buta, tapi untuk keadilan. Aku menemui orang-orang yang dulu aku jauhi karena suamiku tidak suka. Aku bicara dengan keluargaku. Untuk pertama kalinya, aku jujur. Menangis di hadapan mereka, tidak membela siapapun. Dan reaksi mereka membuatku sadar, aku tidak sendirian. Aku hanya terlalu lama memilih diam. Aku mulai bekerja kembali. Pekerjaan kecil, tapi cukup membuatku merasa hidup. Setiap rupiah yang aku hasilkan sendiri, membuatku sedikit demi sedikit mengingat siapa diriku dulu. Aku tidak lagi menunggu kabar dari suamiku. Aku tidak lagi berharap adikku akan datang meminta maaf dengan tulus. Aku berubah, lebih tenang, lebih diam, dan orang-orang sering salah mengira ketenangan itu sebagai kelemahan. Padahal, itulah saat paling berbahaya dari seorang perempuan yang pernah dihancurkan. Karena ketika seorang istri berhenti menangis, ia tidak menyerah. Ia bersiap. Aku tidak kembali ke rumah itu dengan amarah. Aku kembali dengan ketenangan. Beberapa minggu setelah aku pergi, suamiku akhirnya menghubungiku. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk mengakui kesalahan. Ia hanya berkata, "Kita harus bicara. Ini gak bisa digantung." Aku datang, bukan sebagai istri yang memohon, tapi sebagai perempuan yang sudah tahu nilainya. Di ruang tamu itu, mereka duduk berdampingan, suamiku, adikku. Aku berdiri di hadapan mereka tanpa air mata. Dan untuk pertama kalinya, mereka terlihat gelisah. Aku tidak datang untuk bertanya kenapa, kataku pelan. Aku datang untuk memberitahu keputusanku. Suamiku mendengus kecil. "Keputusan apa? Kamu mau drama lagi?" Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang sudah selesai. "Aku sudah mengajukan gugatan," kataku, dengan bukti lengkap. Wajahnya berubah. Adikku langsung menatapku, panik. Aku meletakkan ponsel di meja, rekaman suara, screenshot percakapan. Tanggal-tanggal yang tidak bisa mereka sangkal. Aku tidak menyebarkan ini ke siapapun, lanjutku tenang. Aku tidak merusak nama siapapun, tapi aku juga tidak akan melindungi kalian lagi. Ruangan itu sunyi. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata pria yang dulu merendahkanku. Aku menoleh ke adikku. "Aku tidak akan memanggilmu musuh," kataku lirih. "Tapi aku juga tidak akan memanggilmu keluarga." Ia menangis. Tapi aku tidak lagi runtuh karenanya. Aku pergi dari rumah itu dengan langkah ringan. Tanpa teriakan, tanpa balas dendam keji, dan justru disitulah balasan itu terjadi. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar mereka tidak lagi seindah yang mereka bayangkan. Kepercayaan rusak, rasa curiga tumbuh. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak pernah benar-benar kokoh. Sedangkan aku membangun hidupku dari awal. Dengan luka, tapi juga dengan harga diri. Aku belajar satu hal yang paling penting. Perempuan yang terlalu lama diam, bukan lemah. Ia hanya sedang mengumpulkan keberanian untuk pergi. Dan saat seorang istri memilih pergi dengan kepala tegak, itulah kekalahan terbesar bagi mereka yang pernah meremehkannya.